الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الأمين حبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجميع المؤمنين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Seraya bermohon kepada Allah agar kita juga diberikan kekuatan lahir maupun batin untuk bisa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dengan meningkatkan amal soleh dan kebajikan. Kita bermohon kepada Allah agar dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita bisa istiqamah melaksanakan ibadah kepada Allah hingga akhir hayat kita. Allah adalah satu-satunya zat yang mengabulkan doa dan permintaan kita. Terlebih kita minta kepada Allah di tempat yang mulia ini, baitun min buyutillah, di hari yang mulia ini, hari Jumat,
agar kita semua yang hadir beserta keluarga kita, Allah anugerahkan kepada kita kehidupan yang layak, kehidupan yang barokah dan bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita juga hadirin mohon kepada Allah agar kelak ketika kita kembali kepada Allah, kita mohon agar kita dan anak cucu kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah suri tauladan yang terbaik bagi kita. Sepak terjang beliau, perjuangan beliau, pengorbanan beliau, akhlak mulia beliau, budi pekerti luhur beliau menginspirasi kita semua agar kita mampu mengarungi kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, mampu menjalani kehidupan yang penuh dengan cobaan ini dengan hati yang mantap, karena kita punya panutan yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keteladanan yang beliau contohkan kepada kita adalah bahwa pada tahun 622 Masehi, ketika beliau hijrah dari kota suci Mekah ke kota suci Madinah, yang kala itu Madinah masih bernama Yathrib, hal pertama yang Rasulullah lakukan ketika beliau tiba di kota Yathrib adalah bina'u masjid, membangun masjid. Maka masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Rasul pada tahun tersebut adalah Masjid Quba. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, apa alasan dan argumentasi Rasul sehingga hal pertama yang beliau lakukan ketika beliau tiba di tempat hijrahnya adalah membangun masjid? Para ulama, para sejarawan Islam memberikan keterangan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut ingin memberikan pesan kepada umat Islam. Kalau kita hendak membangun kehidupan itu mendapatkan ridho dari Allah, barokah dari Allah, maka bangunlah kehidupan itu di atas fondasi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hendak membangun rumah tangga kita mendapatkan ridho dan barokah dari Allah, maka bangunlah rumah tangga itu di atas landasan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun usaha, kita bangun perekonomian, kita bangun politik, kita bangun militer, kita bangun kehidupan di dunia ini. Kalau pengen mendapatkan ridho dan barokah dari Allah, maka bangunlah itu semua di atas landasan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah membangun masjid supaya umat Islam mendapatkan pelajaran bahwa apapun yang kita lakukan hendaklah kita lakukan dalam rangka ketunduk dan patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan itu betul-betul menunjukkan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid dalam perspektif Al-Qur'an didefinisikan sebagai tempat segala aktivitas yang mencerminkan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid di zaman Rasulullah bukan sekedar tempat bagi umat Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, tapi masjid memiliki banyak fungsi. Di antaranya masjid adalah tempat bagi pembinaan umat Islam. Masjid adalah tempat konsultasi bagi umat Islam. Maka tidak ada orang yang beriman kepada Allah datang ke masjid membawa persoalan hidup, kecuali begitu keluar dari masjid dia telah mendapatkan solusi dari baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dihimbau oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memakmurkan masjid. Dan Rasulullah memberikan kabar gembira kepada siapapun di antara umat beliau yang memakmurkan masjid, yang peduli terhadap masjid. Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadisnya, hadirin, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid adalah rumah bagi tiap-tiap orang yang bertakwa. Masjid adalah rumah bagi tiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takaffarallahu liman kana al-masjidu baitahu. Dan Allah akan memberikan jaminan anugerah yang besar kepada setiap hambanya yang menjadikan masjid bagaikan rumahnya. Allah akan memberikan anugerah yang besar kepada setiap hambanya yang memakmurkan masjid, yang peduli terhadap urusan-urusan yang ada di masjid. Apa anugerah besar yang Allah anugerahkan kepada hambanya yang memakmurkan masjid, yang peduli kepada masjid, yang menjadikan masjid seperti rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin, menyatakan dalam hadisnya, anugerah pertama yang akan Allah berikan kepada setiap hamba Allah yang memakmurkan masjid, yang peduli terhadap masjid. Anugerah pertama itu adalah ar-ruh, ketenangan hidup. Allah anugerahkan kepada setiap hambanya yang memakmurkan masjid, melaksanakan sholat berjamaah di masjid, mengikuti kajian-kajian di masjid, mengikuti ta'lim dan pengajian di masjid. Masjid butuh sesuatu, dia memiliki kepedulian untuk membantunya. Maka Allah anugerahkan kepada hambanya itu ketenangan hidup dunia sampai akhirat. Maka alhamdulillah, masjid kita, masjid yang kita banggakan ini dibangun dengan cukup megah, dibangun dengan fasilitas-fasilitas yang membuat jamaah yang hadir di masjid ini merasakan nyaman, merasakan tenang. Maka insya Allah baik pengurus maupun jamaahnya yang saling bekerja sama untuk memakmurkan rumah Allah akan diberikan ketenangan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, anugerah yang akan Allah berikan kepada hambanya yang memakmurkan masjid, yang peduli terhadap masjid. Kegiatan-kegiatan masjid yang diselenggarakan, dia bantu, dia peduli. Anugerah itu adalah ar-rahmah, limpahan rahmat dan kasih sayang Allah diberikan kepada setiap hambanya yang memakmurkan masjid. Dia datang ke masjid untuk sholat berjamaah, hidupnya akan dimakmurkan oleh Allah, rezekinya akan dimakmurkan oleh Allah, rumah tangganya akan dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia datang ke masjid untuk mengikuti kajian, dia datang ke masjid untuk membantu saudara-saudaranya yang yatim, yang duafa. Dia hadir ke masjid untuk memberikan bantuannya, baik bantuan berupa tenaga, ide, gagasan, atau yang menjadi pejabat dengan kekuasaan, dengan jabatan, ia bantu untuk kemakmuran masjid. Maka Allah akan anugerahkan kepadanya rahmat dan kasih sayang yang melimpah. Dan lebih dahsyat lagi, hadirin yang dimuliakan Allah, anugerah yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang makmurkan masjid adalah al-jawazu 'ala sirat ila ridwanillah ilal jannah. Kelak pada hari kiamat nanti, hamba Allah yang waktu hidupnya rajin ke masjid, memakmurkan masjid, mengikuti kegiatan-kegiatan masjid, peduli terhadap segala urusan yang ada di masjid, yang memiliki kontribusi yang besar, sumbangsihnya besar terhadap kemakmuran masjid. Kelak pada hari kiamat nanti, hadirin, kata Nabi, al-jawazu ila sirat, al-jawazu ila sirat ila ridwanillah ilal jannah. Orang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk melintasi
as-sirat, masuk ke dalam keriduan Allah, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, penjelasan dari Nabi ini, kabar gembira dari Nabi ini hendaknya memotivasi kita semua. Ayo kita makmurkan masjid kita. Yang mampu dengan tenaga, bantu dengan tenaganya. Yang bisa memberikan ide dan gagasan untuk kemajuan masjid dan kegiatannya, bantu dengan ide dan gagasannya. Yang bisa bantu dengan hartanya, bantu. Insya Allah 3 anugerah yang disampaikan oleh Nabi itu akan kita dapatkan. Ketenangan hidup, limpahan rahmat Allah, dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan dengan kita istiqamah memakmurkan rumah-rumah Allah, memakmurkan masjid, peduli terhadap kegiatan dan urusan masjid, insya Allah kita dan anak cucu kita akan mendapatkan anugerah fiddin wa dunya wal akhirah, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, keberkahan dunia, keberkahan akhirat, keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Masjid kita, kalau bukan kita yang makmurin, mau siapa lagi? Maka siapapun dari hamba Allah yang memakmurkan masjid, hidupnya, dunianya, akhiratnya akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang masa bodoh terhadap masjid, tidak peduli terhadap masjid, pelit terhadap masjid, maka boleh jadi hidupnya akan jauh dari rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia betul-betul dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samii'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الأمين، حبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجميع المؤمنين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن 4 الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا قوي يا متين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة